Untuk membahas penyebab hujan yang tak henti-hentinya serta terkait wilayah-wilayah yang saat ini rawan bencana akibat cuaca buruk, sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati. Selamat sore, Bu Dwi Korita. Di studio ada David Silahoy ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu Dwi Korita. Assalamualaikum. Ya, ini dengan David Silahoy, Bu. Ya. Mas David, oke. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Bu Dwi Korita, ini apa yang tengah terjadi, Bu, di atmosfer kita saat ini mengakibatkan hingga hujan yang tidak henti-hentinya, bahkan kali ini memukul wilayah Jakarta ini? Sebetulnya kejadian kemarin itu sudah diantisipasi sejak akhir November atau awal Desember, karena di bulan Oktober kami memantau bahwa masuknya monsun atau hujan dari Asia itu akan dimulai bulan November dan mengakibatkan musim hujan di wilayah Indonesia dan akan meningkat atau terjadi puncak musim hujan itu terutama wilayah Jakarta dimulai Januari dan sebagian di bulan Februari. Jadi sesuai dengan hasil prediksi bahwa di bulan Januari dan nanti hingga pertengahan Februari DKI akan mengalami puncak musim hujan. Selain itu bersamaan dengan terjadinya fenomena La Nina lemah akibat mendinginnya suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sementara suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia semakin menghangat, maka terjadilah anomali iklim yang disebut La Nina lemah dan berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 20%. Selain itu juga terjadi Madden-Julian Oscillation atau pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia sepanjang Khatulistiwa yang saat ini melintasi masuk wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu juga terjadi fenomena seruak udara dingin yang masuk dari dataran tinggi Tibet menuju wilayah Indonesia bagian barat. Dan yang terakhir terjadi bersamaan fenomena gelombang ekuator atau gelombang atmosfer ekuator, yaitu gelombang Rossby dan Kelvin. Kesemua fenomena tersebut terjadi bersamaan dan berdampak pada saling menguatkan peningkatan curah hujan, maka terjadilah hujan yang ekstrim. Itu diantisipasi sejak bulan awal Desember. Jadi itu 20% meningkat karena semua hal itu berkolaborasi begitu ya? Betul sekali. Saling amplifikasi menguatkan. Oke, jadi kalau dilihat wilayah mana nih selain Jakarta yang akan terdampak dalam waktu bersamaan? Ya, dalam waktu bersamaan juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Kemudian juga terjadi di Kalimantan, baik Kalimantan Selatan, Barat, Timur, kemudian di Sulawesi Utara, Selatan, hampir seluruh wilayah Sulawesi. Kemudian juga terjadi di Maluku dan di Papua. Dan di ini akan Sumatera juga terjadi bersamaan. Akan berlangsung berapa lama situasi dengan anomali seperti tadi yang disampaikan? Sebetulnya kalau anomali La Nina lemah, saya ulangi ya, anomali iklim berupa La Nina lemah, ini masih akan berlangsung hingga Maret atau April, yang berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 20%. Kalau Madden-Julian Oscillation, ini akan segera berakhir, akan segera berlalu dalam beberapa hari ke depan, paling 3 hari ke depan, sampai 1 minggu ke depan. Kalau fenomena seruak udara dingin juga akan tidak lama, hanya beberapa hari. Yang cukup lama adalah fenomena monsun Asia. Masuknya monsun Asia bersamaan dengan terjadinya El Nino lemah, ini masih akan berlangsung hingga Maret-April. Demikian. Baik, kalau memang begitu berarti dalam 3 hari ke depan ini masyarakat baik itu di Jakarta dan sejumlah daerah yang tadi disampaikan itu masih harus tetap waspada ya? Karena akan ada susulan begitu.
kemungkinan masih akan terjadi meskipun semakin melemah. Semakin melemah, insya Allah hanya sampai tanggal 30 Januari, berarti sampai besok. Sampai besok. Setelah 31 Januari, saat 31 Januari itu sudah mulai melemah. Berarti yang tertingginya tadi adalah yang tadi malam ya? Tadi malam, iya. Baik. Semoga Oke, kami akan terus memonitor. Ya. Ya, baik. Nah ini memang sirkulasi siklonik dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi ini memicu potensi pertumbuhan awan hujan. Dan kita akan simak keterangan dari BMKG berikut ini. BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi di wilayah sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, kemudian di sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Baik Bu, mungkin tanggapan dan juga apa yang harus disiapkan oleh warga yang khususnya hari-hari ini terdampak. Jadi kami mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain laman BMKG ataupun aplikasi mobile info BMKG. Karena di situ ada informasi perakiraan cuaca 6 hari ke depan untuk setiap 3 jam. Untuk setiap wilayah desa, kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Sehingga kami mohon untuk menyusun perencanaan kegiatan 6 hari ke depan dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Jam berapa akan hujan sampai jam berapa itu bisa terlihat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi yang tinggal di wilayah bantaran sungai, kemudian lembah-lembah sungai, ini mohon siaga ya. Kalau perakiraan cuaca atau peringatan dini menyatakan akan terjadi hujan dengan ekstrim atau lebat, segera saja meninggalkan bantaran sungai, mencari tempat yang aman. Artinya, ya, termasuk mencari tempat gelap. Lokasi-lokasi wisata ya, karena hari ini lagi pada liburan juga kan sebenarnya, jadi mesti diwaspadai ya. Betul, terutama wisata yang ada di sungai. Jangan lakukan susur sungai. Baik. Ini beberapa kali terjadi dan itu berbahaya. Baik. Dan juga di wilayah lereng-lereng ini harus waspada. Kalau sudah mendung, apalagi gelap, sudah hujan rintik, segera meninggalkan lereng-lereng tersebut menuju tempat yang datar jauh dari lereng. Itu yang penting dilakukan. Baik, itu menjadi catatan. Terima kasih banyak Bu Dwi Korita, Kepala BMKG, sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu dan selamat bertugas Bu. Terima kasih.